Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Penembak jitu terbaik. Bab 961. Terima kasih telah menyelamatkanku. Miyamoto Xiaohe berkata dengan penuh terima kasih. Lian memaksakan senyum, tapi merasa sedikit tidak nyaman. Belum lama ini, seseorang ingin membunuhnya, dan Lian curiga keluarga Musashi lah yang menghasutnya. Sekarang, dia menyelamatkan Miyamoto Xiaohe. Namun, kalau dilihat dari ekspresi Miyamoto Xiaohe, dia mungkin tidak tahu tentang pembunuhnya. Jika tidak, wanita ini sangat pandai berakting, dan tidak peduli seberapa besar dia dianugerahi patung, kemampuan aktingnya tidak akan dihargai. Melihat Asomei telah melarikan diri, Ang Li menurunkan Miyamoto Xiaohe dan bertanya, apa yang baru saja kamu ambil? Miyamoto Xiaohe mengeluarkan gulungan kulit domba dari tangannya, mencukurnya ke Lian dan berkata, ini adalah peta rahasia tentang alam rahasia pencerahan. Saya tidak sengaja menemukannya dari mayat kuno. Lian mengambil perkamen itu dan melihatnya. Dilihat dari jejak kunonya, umurnya tidak kurang dari 100 tahun, dan beberapa tulisan di atasnya sudah tidak terbaca lagi. Namun secara kasar masih dapat dibedakan. Itu adalah garis besar alam rahasia pencerahan. Sayangnya, perkamen tersebut jelas-jelas robek dan tidak dapat dilihat secara keseluruhan. Xiaohe Miyamoto berkata dari samping, gambar itu dirusak oleh Asomei, tapi tidak masalah. Bagian yang hilang hanyalah anotasinya. Anotasi. Maksudmu ini peta harta karun? Lian bertanya. Miyamoto Xiaohe mengangguk dan melanjutkan, menurut anotasi, ada tubuh emas seorang Buddha di alam rahasia pencerahan Buddha. Tahukah Anda apa artinya ini? Jika kita dapat menemukan tubuh emas itu dan memurnikannya, kita akan menjadi seorang Buddha dan dewa. Melihat kegembiraan Miyamoto Xiaohe, Lian sangat ingin menuangkan air dingin padanya. Bisakah Anda menjadi Buddha dan dewa jika Anda mendapatkan tubuh emas Buddha? Semua ini hanyalah legenda. Dia tidak hanya mendapatkan tubuh iblis yang setingkat dengan tubuh emas, tetapi dia juga tidak melihat dirinya menjadi Buddha, dewa, atau iblis. Dilihat dari situasi saat ini, tubuh iblis telah membawa lebih banyak kerugian daripada kebaikan baginya, menyebabkan dia kehilangan semua kultivasinya. Tapi sekali lagi, siapa yang mau repot-repot menggambar peta alam rahasia pencerahan Buddha? Untuk itu, diperlukan perjalanan melalui seluruh alam rahasia pencerahan. Orang yang dapat melakukan ini secara alami memiliki tingkat kultivasi yang sangat tinggi. Bahkan jika mereka tidak berada di atas alam Wuzong, mereka telah mencapai puncak alam Wuzong. Orang seperti itu menggambar peta dan mencatat keberadaan tubuh emas, jadi tidak ada keraguan bahwa itu salah. Hanya saja, master seperti itu tidak bisa mendapatkan tubuh emas, jadi orang lain bisa mendapatkannya. Sekarang kita sudah memiliki peta ini di tangan kita seharusnya bisa mendapatkan tubuh emas itu lebih awal dari yang lain. Ayo pergi. Sejujurnya Ang Li tidak mau memanfaatkan tubuh emas itu karena terlalu berbahaya. Sebagai perbandingan, lebih mudah untuk menemukan peluang lain dalam dunia rahasia pencerahan ini. Namun mengingat 100 tahun telah berlalu, tempat di mana tubuh emas disembunyikan mungkin telah berubah, dan bukan tidak mungkin untuk mendapatkan tubuh emas tersebut. Oke. Lian mengangguk ringan, memikirkan apakah akan ada peluang dalam perjalanan menuju tubuh emas. Jika tempat di mana tubuh emas disembunyikan terlalu berbahaya, belum terlambat untuk menyerah. Keduanya berjalan bersama. Dengan adanya Ang Li di sisinya, kepercayaan diri Miyamoto bisa dikatakan meningkat pesat. Selain itu, ada peta rahasia tentang alam rahasia pencerahan di tangannya, yang menyelamatkan mereka berdua dari banyak masalah. Setelah melakukan perjalanan sepanjang malam, keduanya tidak menemui bahaya. Saat fajar, Ang Li dan Miyamoto Xiaohe berhenti untuk istirahat sejenak dan makan, ketika suara perkelahian tiba-tiba terdengar. Menurut Miyamoto Xiaohe, itu berarti dia tidak ingin menghadapi kejadian tersebut dan ingin mencari cara lain untuk menyiasatinya. Namun, Lian bersikeras untuk terus maju di jalur aslinya. Tanpa itu, karena ada pertarungan di depan, berarti harus ada harta karun yang digali, atau peluang lain muncul. Tahukah Anda, sudah 2 hari sejak Ang Li memasuki alam rahasia pencerahan Buddha. Selain melawan monster, dia hanya memiliki peta di tangan Miyamoto Xiaohe. Peluang ada di hadapan Anda sekarang, bagaimana Anda bisa menutup mata? Paling buruknya, jika Anda menemukan ada yang tidak beres, Anda bisa lari begitu saja. Miyamoto Xiaohe berpikir sejenak dan menyetujui usulan Ang Li. Bagaimanapun, dia memasuki alam rahasia pencerahan Buddha untuk menemukan peluangnya sendiri, tetapi sejauh ini dia hanya memiliki gambaran kosong. Akan lebih baik jika kita benar-benar bisa mendapatkan tubuh emas, tapi bagaimana jika kita melewatkannya? Apakah mungkin meninggalkan dunia rahasia pencerahan dengan tangan kosong? Miyamoto Xiaohe tidak mau menyerah, jadi dia berjalan bersama Ang Li ke arah pertarungan untuk melihat apakah dia bisa mendapatkan peluang terlebih dahulu. Belum jauh mereka berdua pergi, mereka melihat seorang kenalan, tepatnya mayat. Asomei. Miyamoto Xiaohe memandangi mayat di depannya dengan heran. Asomei meninggal dengan sangat mengenaskan, salah satu lengannya terpotong sampai ke akarnya. Dia mungkin melakukannya sendiri untuk mencegah racun menyebar ke bagian lain dari tubuhnya. Adapun luka lain di tubuh, jelas dipukuli oleh orang lain. Lian menghitung,
Tidak kurang dari 10 luka di tubuh Asomei, pukulan fatal di antaranya berasal dari kepala, dan separuh kepalanya terpotong oleh senjata tajam. Bahkan Asomei meninggal secara tragis di sini, yang menunjukkan bahwa orang-orang yang bertarung di depan semuanya adalah tuan. Hal ini membuat Miyamoto Xiaohe sedikit ragu, namun setelah melihat Ang Li di sampingnya, dia memutuskan untuk mengambil resiko dan mencari tahu. Keduanya terus berjalan ke depan dan menemukan beberapa mayat lagi di jalan. Kebanyakan dari mereka adalah keluarga kecil, namun 2 di antaranya adalah keluarga Musashi. Melihat almarhum keluarga Musashi, Miyamoto Xiaohe mengerutkan kening. Kedua anggota keluarga Musashi yang telah meninggal tidak lemah dalam kekuatan. Mereka memiliki budidaya seni bela diri tingkat 9. Mereka adalah master yang secara khusus diusulkan oleh keluarga Musashi untuk perjalanan ke alam rahasia pencerahan. Sekarang bahkan mereka sudah mati di sini, dan sepertinya mereka bahkan tidak memiliki kesempatan untuk melawan sebelum mereka mati. Masalahnya melibatkan keluarga Musashi, dan gagasan Miyamoto Xiaohe sebelumnya sepenuhnya dibuang, dan dia harus mencari tahu apa yang terjadi. Suara pertarungan semakin dekat, dan tak lama kemudian kedua sisi pertarungan terlihat. Salah satunya, yang mengenakan pakaian keluarga Musashi, terluka parah dan hampir tidak bisa bertahan. Di sisi lain juga ada seorang kenalan, seorang biksu berjubah Buddha, bernama Buddha Wu Neng dan bernama asli Yamamoto Tiomu. Lian, anggota keluarga Musashi, pernah melihatnya sebagai master seni bela diri tingkat kedua, namun dia bukan tandingan Yamamoto Temu saat ini, yang membuat Lian sedikit bingung. Tahukah Anda, Yamamoto Tiomu baru saja memasuki Wuzong level pertama, namun kini ia hampir mencapai Wuzong level ketiga. Mungkinkah Yamamoto Temu punya peluang di alam rahasia pencerahan? Melihat keluarga Musashi hampir tidak dapat bertahan lagi, Miyamoto Xiaohe meminta bantuan dengan cemas, cepat selamatkan orang-orang. Lian melihat sekeliling dan melihat bahwa tidak ada orang lain atau bahaya. Dia bergerak dan sepasang sayap tumbuh dari punggungnya. Dalam sekejap, dia bergegas untuk memblokir keluarga Musashi dan berhadapan dengan Yamamoto Tetsuki yang datang. Dengan ledakan, Yamamoto Tiomu mundur beberapa langkah dan berteriak kaget, apakah itu kamu? Bab 962. Ini aku. Lian memandang Yamamoto Temu dengan ekspresi tenang. Miyamoto Xiaohe berlari ke arah anggota keluarga Musashi dan bertanya, apa kabar? Dia mengambil lampunya, segera mengambilnya kembali. Keluarga Musashi muntah darah 3 kali dalam satu kalimat, lalu mati karena pukulan. Miyamoto Xiaohe berdiri dengan ekspresi muram, mengulurkan tangannya ke Yamamoto Temu dan berkata, serahkan lampunya. Lampu, kenapa aku harus memberikannya padamu? Yamamoto Tiomu bertanya dengan sinis. Miyamoto Xiaohe menahan amarahnya dan mengertakkan gigi dan berkata, lampu itu milik klan Musashi kami. Karena kamu mengambilnya, kembalikan. Lelucon. Semua benda di alam rahasia Buddha tidak memiliki pemilik. Kapan benda itu menjadi milik klan Musashimu? Yamamoto Tiomu mengatupkan kedua tangannya, meneriakkan nama Buddha dan berkhotbah. Amitabha, pendonor perempuan tidak boleh menipu dirinya sendiri. Miyamoto Xiaohe berkata dengan marah, bahkan jika semua benda di alam rahasia pencerahan tidak memiliki pemilik, klan Musashi saya yang mendapatkan lampunya terlebih dahulu, jadi tentu saja itu milik klan Musashi saya. Sekarang Anda tidak hanya merampas lampunya, tetapi juga membunuh anggota klan Musashi saya. Bukankah Anda harus mendapatkan keadilan? Wanita dermawan itu bercanda lagi. Mengapa saya harus mengembalikan apa yang saya dapatkan dengan kemampuan saya sendiri? Tiomu Yamamoto berkata tanpa mengubah wajahnya sama sekali. Kamu, Miyamoto Xiaohe sangat marah sehingga dia tidak bisa berbicara. Dia hanya bisa melihat ke arah Lian untuk meminta bantuan. Lian berkata dengan santai, Baji, seperti yang kamu katakan, kita bisa mendapatkannya kembali berdasarkan kemampuan kita. Baji. Yamamoto Tiomu terlihat sedikit terkejut, lalu mengira bahwa Baji juga adalah Wu Neng, dan Wu Neng adalah nama budanya. Memanggilnya Baji berarti memanggilnya babi. Kamu, Amitabha, tidak memiliki pemahaman yang sama dengan pendonor. Namun, apa yang dikatakan pendonor tadi benar. Selama kamu bisa mengambil lampu itu dariku berdasarkan kemampuanmu, tentu aku tidak akan mengeluh. Petik 2. Hati-hati. Miyamoto Xiaohe tiba-tiba berkata dengan gugup. Lian menepuk keningnya, matanya tertuju pada Yamamoto Tiomu dan berkata, saya tidak menyangka kultivasi Anda meningkat begitu cepat. Saya benar-benar perlu belajar darinya. Yamamoto Tiomu mendengus dingin, dia dikalahkan di tangan Ang Li terakhir kali, dan kali ini dia mendapat kesempatan untuk meningkatkan kultivasinya. Inilah yang diandalkan, dan dia juga ingin membalas kekalahannya. Amitabha, saya sedang menunggu pendonor di sini. Bagus. Lian memberikan minuman ringan, lalu menggerakkan tubuhnya, mengarah langsung ke bagian vital Yamamoto Tiomu. Bagus sekali. Teriak Yamamoto Tiomu, dan dia juga meninju ke depan, menggunakan keterampilan rahasia Buddha Vajra mata merah. Dalam pukulan ini, Yamamoto Temu menggunakan hampir 100% kekuatannya, mencoba menjatuhkan Ang Li dengan satu pukulan. Secara relatif, serangan Ang Li tidak terstruktur, sangat lugas dan sederhana, hanya satu pukulan. Adapun serangan Yamamoto Tiomu, dia tidak menganggapnya serius. Dia hanya berada di puncak Wuzong tingkat kedua. Setelah memasuki alam rahasia pencerahan ini, dia tidak lagi takut dengan kultivasi seperti itu. Ledakan.
Energinya menyebar, dan akama King Kong milik Yamamoto Tiomu mengenai Lian. Di saat yang sama, tinju Lian juga mengenai dada Yamamoto Tiomu. Ah! Yamamoto Temu menjerit kesakitan sambil memegangi dadanya dan mundur selusin langkah sebelum dia bisa menstabilkan tubuhnya. Di sisi lain, Lian hanya berdiri di sana dengan tenang, tampak tidak terluka. Tubuh penguasa iblis Buddha tingkat keempat, bagaimana kamu bisa meningkat begitu cepat? Seru Yamamoto Tiomu, jika bukan karena pertarungan, dia tidak akan tahu bahwa kultivasi Lian telah mencapai tingkat keempat dari tubuh penguasa iblis Buddha. Itu hampir merupakan pukulan dengan kekuatan penuh, tetapi itu tidak dapat merusak tubuh Buddha dan iblis Tyrant tingkat keempat sama sekali. Tingkat keempat dari tubuh penguasa iblis Buddha. Miyamoto Xiaohe juga memandang Lian seolah-olah dia adalah monster, dan dia tidak menyadarinya sama sekali sebelumnya. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menyempurnakan tubuh Buddha dan iblis ke tingkat keempat? Belum terlambat bagimu untuk menyerahkan lampunya sekarang. Lian Yan tidak membunuh Yamamoto Temu untuk saat ini karena perjanjian dengan Yamamoto Kazuhiro. Yamamoto Tiomu mengerutkan kening. Dia tahu bahwa dengan keahliannya saat ini, dia tidak dapat menghancurkan tubuh iblis Lian Fo. Dia mengertakkan gigi dan berkata, "Oke, aku akan memberikannya padamu." Saat dia berbicara, dia mengeluarkan lampu pelayan kuno dari tangannya. Lampu jenis ini kelihatannya sangat biasa saja, namun merupakan lampu minyak yang umum ditemukan di kuil-kuil, namun memancarkan suasana sejarah yang kental. Apakah ini harta karun? Ang Li dan Miyamoto Xiaohe memiliki pertanyaan di benak mereka pada saat yang bersamaan. Namun, begitu banyak orang yang mati karena memperebutkan lampu seperti itu, jadi itu tidak salah. Setelah Yamamoto Temu mengeluarkan lampunya, dia tidak menyerahkannya langsung kepada Lian, melainkan tiba-tiba membuka mulutnya dan memuntahkan seteguk darah ke arah inti lampu. Dengan suara, "Ho!" nyala api melonjak dan lampu Buddha mulai menyala. Hampir di saat yang bersamaan, Lian merasakan sensasi terbakar datang dari tubuhnya, seolah-olah ada api tak dikenal yang membakarnya. Miyamoto Xiaohe menyadari bahwa ekspresi Lian salah, dan buru-buru melangkah maju dan bertanya, "Apa kabar?" Lian tidak bisa berkata-kata saat ini. Matanya tertuju pada nyala api lentera Buddha yang menari, dan dia kehilangan dirinya sendiri. Haha. Yamamoto Tiomu tiba-tiba tertawa bangga. Lampu Buddha ini benar-benar sebuah harta karun. Dapat membakar jiwa manusia. Tidak lama lagi anak itu akan berubah menjadi abu. Hentikan cepat. Miyamoto Xiaohe berteriak ngeri. Yamamoto Tiomu memelototi Miyamoto Xiaohe dan berkata, "Gadis bau, jangan khawatir, giliranmu setelah aku membunuh anak ini." Lagi pula, Yamamoto Tiomu tidak punya nyali untuk melakukannya sendiri. Lampu Buddha terbakar oleh esensi dan darah. Dalam sekejap, Yamamoto Temu tampak telah berusia lebih dari 10 tahun, wajahnya pucat dan penuh kerutan. Melihat Lian lagi, dia masih tidak bergerak, tetapi tubuhnya sedikit gemetar, dan dia menahan rasa sakit yang tidak diketahui. Miyamoto Xiaohe berdiri di sana tak berdaya, tidak maju atau mundur. Setelah beberapa saat, Yamamoto Tiomu terjatuh ke tanah, memegang lampu Buddha dengan tangan gemetar. Dia tampak lebih tua, dengan hanya sedikit tulang yang tersisa, dan matanya yang cekung menatap Li dengan nyeri. Kenapa dia belum mati? Miyamoto Xiaohe mengerutkan kening dan tampak terkejut. Lian sepertinya menderita kesakitan yang luar biasa, tapi tidak ada yang lain, tidak ada salahnya sama sekali. Di sisi lain, Yamamoto Tetsuki yang menggunakan lampu Buddha telah mencapai titik di mana lampunya habis. Ah! Yamamoto Temu tiba-tiba menjerit dan terjatuh ke tanah seperti kerangka layu. Gulu! Lentera Buddha berguling ke tanah. Miyamoto Xiaohe berjalan mendekat dan melihat lentera Buddha di tanah, lalu menatap Yamamoto Temu yang sudah meninggal, dengan ekspresi bingung di wajahnya. Mungkinkah lampu Buddha ini sama sekali bukan harta karun dan tidak bisa merugikan musuh, melainkan hanya penggunanya? Sebaiknya kamu tidak menyentuhnya. Suara Ang Li tiba-tiba terdengar di belakang Miyamoto Xiaohe. Bab 963. Miyamoto Xiaohe ketakutan. Ketika dia berbalik dan melihat bahwa itu adalah Lian, dia kembali tenang. Namun, dia melihat ke arah lentera Buddha di tanah dengan sedikit keengganan. Apa ini? Aku tidak tahu. Lagi pula, itu bukan sesuatu yang bisa kamu atau aku kendalikan. Lian berkata sambil melambaikan tangannya dan memasukkan lampu Buddha ke dalam gelang penyimpanan. Memikirkan apa yang baru saja dialami, Lian masih sedikit takut. Jika dia tidak menyatukan tubuh iblis yang baru saja melawannya akan benar-benar berubah menjadi abu seperti yang dikatakan Yamamoto Temu. Melihat Yamamoto Tetsuki lagi, Ang Li yakin lentera ajaib ini adalah pedang bermata dua, akan menimbulkan kerusakan pada musuh sekaligus menimbulkan kerusakan pada dirinya sendiri. Itu melukai musuh 10 poin dan merusak diri sendiri 7 poin. Lagi pula, hal-hal di alam rahasia pencerahan ini sungguh menakjubkan. Jika Anda mengambil salah satu darinya, itu akan menjadi harta karun yang menantang dunia. Setelah menyingkirkan lentera Buddha, Ang Li dan Miyamoto Xiaohe mencari semua mayat untuk melihat apakah ada harta karun yang hilang, namun hasilnya mengecewakan. Saya memang menemukan beberapa hal berguna, tetapi itu bukan dari alam rahasia pencerahan. Tidak perlu menguburkan jenazah, Ang Li dan Miyamoto Xiaohe terus bergerak maju sesuai rute di atas. Kami mendaki 2 gunung berturut-turut. Selain bertemu dengan beberapa serangga iblis di tengahnya, tidak ada bahaya.
Ini gua api merah. Lian dan Miyamoto Xiaohe berdiri di depan sebuah gua dan melihat sekeliling dengan waspada. Gelombang panas datang dari gua api merah. Tidak ada rumput yang tumbuh dalam radius 3 kilometer dari gua api merah, dan semuanya hangus hitam, seolah-olah terbakar api. Menurut peta rahasia, alasan mengapa gua api merah disebut gua api adalah karena ada monster bernama Phoenix api merah yang tinggal di dalamnya. Angin kencang api merah begitu dahsyat sehingga bahkan elang hitam yang ditemui Lian sebelumnya tidak cukup untuk menambal giginya di depan api merah Phoenix yang ganas. Setelah Miyamoto Xiaohe mengetahui bahwa makhluk ganas seperti itu tinggal di gua api merah, dia ingin mengambil jalan memutar, tetapi setelah melihat peta, dia menemukan bahwa itu tidak mungkin. Jika Anda ingin mengambil jalan lain di sekitar Gua Qian menuju tempat di mana tubuh emas disembunyikan, Anda harus berjalan setidaknya setengah bulan. Selain itu, pasti ada binatang buas lainnya di sepanjang jalan. Daripada mengambil resiko itu, lebih baik mencobanya di sini. Kamu bisa mencapai tempat persembunyian tubuh emas melalui gua api merah. Apakah kamu siap? Lian menoleh untuk melihat Miyamoto Xiaohe. Sejujurnya, Miyamoto Xiaohe sekarang menyesal datang ke alam rahasia pencerahan ini. Dilihat dari situasi berbahaya saat ini, sangat mungkin dia kehilangan nyawanya di sini. Ayo pergi. Miyamoto Xiaohe menarik napas dalam-dalam dan berkata, masih tidak mampu menahan godaan peluang. Desir, desir, desir. Sebelum mereka berdua mulai, terdengar suara dari gua api merah, dan kemudian mereka melihat serangga merah seukuran bola merangkak keluar dari gua. Itu laba-laba. Miyamoto Xiaohe berteriak gugup, lalu menambahkan. Menurut catatan di peta rahasia, laba-laba api ini adalah jenis makhluk lain yang hidup di gua api merah. Di saat yang sama, mereka juga merupakan makanan dari Liefeng api merah. Laba-laba api itu merangkak ke tempat yang berjarak 5 atau 6 meter dari Lian dan Miyamoto Xiaohe dan berhenti. Ia mengangkat kepala kecilnya dan sepertinya sedang mengamati kedua orang itu dan menebak asal-usul mereka. Hati-hati. Lian tiba-tiba mengangkat Miyamoto Xiaohe dan melompat ke samping. Suara mendesing. Lampu merah keluar dari mulut laba-laba dan menghantam batu di belakangnya setelah berhasil dihindari oleh Ang Li dan Miyamoto Xiaohe. Zizizi, batu itu mengeluarkan suara, semburan asap putih keluar, dan benar-benar meleleh hingga membuat lubang sebesar kepalan tangan. Lampu merah apa itu? Sutra laba-laba. Miyamoto Xiaohe bertanya dengan gugup. Jika Lian tidak melompat tepat waktu, maka bukan batunya yang meleleh ke dalam lubang, melainkan tubuhnya. Lian mengangguk, dan pada saat yang sama menatap gua api merah dengan cemberut. Seekor laba-laba kecil memang sangat ganas, tapi bagaimana dengan burung Phoenix merah menyala yang memakan laba-laba sebagai makanannya? Di sini lagi. Miyamoto Xiaohe berteriak dengan gugup. Laba-laba itu membalikkan tubuhnya, menghadap Lian dan Miyamoto Xiaohe lagi, membuka mulutnya dan mengeluarkan sehelai sutra laba-laba. Lian memeluk Miyamoto Xiaohe dan melompat untuk menghindarinya, sambil melemparkan belati dengan tangannya. Dengan suara, pop laba-laba itu terjepit ke tanah oleh belati. Ledakan. Terjadi ledakan dari tubuh laba-laba, berubah menjadi bola api dan melelehkan belati. Bukankah benda kecil ini terlalu kuat? Miyamoto Xiaohe tercengang. Bahkan belati yang terbuat dari baja pun bisa meleleh dengan mudah. Seberapa tinggi laba-laba api harus terbakar? Ang Li tersenyum masam dan berkata kepada Miyamoto Xiaohe, belum terlambat untuk berubah pikiran sekarang. Miyamoto Xiaohe memang sangat ketakutan, namun ia menarik nafas dalam-dalam dan berkata dengan tegas, karena resikonya begitu besar, berarti peluang yang akan kita peroleh akan semakin besar, jadi mari kita terus melangkah maju. Oke. Lian menjawab dengan lembut, merasa bahwa peluang yang akan muncul akan sangat besar. Berdiri di luar gua api merah, Anda bisa merasakan gelombang panas datang ke arah Anda, semakin jauh Anda masuk ke dalam, semakin tinggi suhunya, begitu tubuh Anda berkeringat, tubuh Anda akan kembali kering karena suhu yang tinggi. Lian masih dapat menahannya dengan bantuan tubuh Buddha dan iblis yang mendominasi, tetapi Miyamoto Xiaohe tidak tahan lagi. Dia sering terengah-engah dan kecantikannya pucat. Jika kamu tidak tahan lagi, ayo kembali. Kata Lian. Miyamoto Xiaohe mengangguk. Meskipun dia ingin mendapatkan kesempatan besar, dia tidak ingin membuang nyawanya dengan sia-sia. Keduanya berjalan maju 100 meter lagi, dan tiba-tiba melihat seseorang duduk bersila di jalan. Mengapa seseorang muncul di sini? Ang Li dan Miyamoto Xiaohe sama-sama terkejut, mengira mereka adalah saingan yang kuat. Melihat pakaian pihak lain lagi, saya merasa sedikit bingung. Pakaian itu setidaknya berasal dari 100 tahun yang lalu dan sama sekali berbeda dari apa yang dikenakan orang modern. Tunggu aku di sini. Setelah Lian mengatakan itu, dia melangkah maju sendirian, wajahnya juga sangat berhati-hati, tetapi ketika dia berjalan di depan pihak lain, alisnya sedikit menegang. Bagaimana? Miyamoto Xiaohe bertanya dengan suara rendah, bukan sepenuhnya karena takut, tapi karena dia benar-benar tidak dapat berbicara. Dia sudah mati. Jawab Lian. Mati. Miyamoto Xiaohe tampak sedikit terkejut, lalu dengan cepat melangkah maju untuk melihatnya. Duduk bersila di sana adalah seorang pria yang tampaknya baru berusia 30 tahun. Dia tampak lembut dan anggun, seperti seorang pemuda yang terpelajar. Pria itu telah meninggal entah sudah berapa tahun, tetapi jika Anda tidak memperhatikannya dengan cermat, Anda akan mengira dia masih hidup.
Lian memberi hormat kepada almarhum untuk menunjukkan rasa hormat, lalu mengulurkan tangan dan melepas plakat giok hijau dari pinggang pria itu. Wow! Pria yang tampak seperti orang hidup tadi menghilang dalam sekejap, hanya menyisakan sepotong baju besi lembut dan pedang bermata hijau setinggi 3 kaki. Ambillah. Lian menyerahkan plakat giok itu kepada Miyamoto Xiaohe. Begitu jari Miyamoto Xiaohe menyentuh plakat giok, dia segera merasakan perasaan sejuk datang dari ujung jarinya. Panas yang baru saja dirasakan tubuhnya menghilang seketika, dan dia merasa segar. Tak perlu dikatakan lagi, ini adalah sepotong batu giok yang dapat mengusir panas, dan fakta bahwa orang yang meninggal dapat tetap tidak berubah selama ratusan tahun juga terkait dengan tablet batu giok ini. Bab 964. Lian mengambil pedang King Feng setinggi 3 kaki dan baju besi lembut dan melihatnya. Pedang itu adalah pedang yang bagus dan termasuk di antara pedang paling berharga, tetapi pedang itu jauh tertinggal dibandingkan dengan pedang tulang kristalku. Armor lunak juga merupakan armor lunak yang bagus. Kekuatan pertahanannya melebihi pelindung tubuh biasa. Ia harusnya kebal kecuali peluru pelindung berlian. Namun, tubuh penguasa iblis Buddha Angli telah mencapai tingkat keempat dan tidak dapat digunakan. Hasilnya, baju besi lembut dan pedang King Feng setinggi 3 kaki menjadi milik Miyamoto Xiaohe. Miyamoto Xiaohe sempat depresi karena sebelumnya dia melewatkan Lentera Buddha, namun kini dia tiba-tiba mendapatkan 3 harta karun, yang membuat suasana hatinya kembali membaik. Dengan token giok yang mendingin, Miyamoto Xiaohe tidak lagi takut dengan suhu tinggi di Gua Api Merah, dan keduanya terus bergerak maju bersama. Mereka berdua bertemu banyak laba-laba api di jalan, tetapi tidak satupun laba-laba ini menyerang mereka lagi, seolah-olah mereka takut akan sesuatu. Semakin jauh Anda melangkah, jalan menyempit, dan aliran magma muncul di kedua sisi, yang merupakan sumber suhu tinggi. Lihat di sana. Miyamoto Xiaohe tiba-tiba menunjuk ke bawah dan berteriak. Faktanya, Lian juga memperhatikan bahwa ada sebuah pulau terpencil seluas 2 atau 3 meter persegi di tengah aliran magma, dengan buah kiwi merah bermekaran di atasnya, yang terlihat seperti nyala api dari kejauhan. Berdasarkan pengalaman Lian, buah kiwi itu pasti akan meningkatkan tingkat budidayanya. Tidak mudah untuk mendapatkan buah tersebut. Belum lagi bagaimana cara melompati aliran magma untuk mencapai pulau terpencil, suhu tinggi di tempat kejadian saja sudah lebih dari yang bisa ditanggung siapapun. Oleh karena itu, meskipun Miyamoto Xiaohe cemburu, dia hanya bisa ngiler dan tidak berniat mengambilnya. Menurutnya, akan lebih baik jika mencari cara untuk melewati Pulau Api Merah secepatnya. Saya bisa mendapatkan buah kiwi, tapi saya sudah sepakat sebelumnya bahwa buah itu harus menjadi milik saya. Miyamoto Xiaohe adalah wanita yang cerdas dan segera mengangguk dan menjawab, saya telah memperoleh 3 harta karun. Jika Anda memiliki kemampuan memetik buah kiwi, itu akan menjadi milik Anda. Setelah mencapai kesepakatan dengan Miyamoto Xiaohe, Angli memutuskan untuk memetik buah kiwi dan menggunakan kekuatan zodiak. Lapisan pelindung skala menutupi tubuh Lianan, yang dapat membantunya menahan suhu tinggi di bawah. Sepasang sayap hampir transparan muncul dari punggungnya, memungkinkan dia terbang di udara dan berteleportasi. Miyamoto Xiaohe kaget dengan penampilan Anli saat ini, apalagi saat melihat tanduk di kepala Lian, dia mengira orang yang berdiri di depannya adalah iblis. Lian tidak berniat menjelaskan apapun. Dia menatap pulau itu dan berkeliling. Wow! Saat ini, magma di sisi kanan pulau tiba-tiba naik, dan seekor burung merah besar terbang dari bawah. Phoenix ganas api merah. Miyamoto Xiaohe berseru kaget. Lian mengerutkan kening, dan ekspresinya menjadi gelap. Burung Phoenix api merah keluar dari bawah lahar dan tidak menyerang mereka berdua. Sebaliknya, ia terbang mengelilingi pulau, jelas tidak ingin ada orang yang mendekat untuk memetik buah kiwi. Miyamoto Xiaohe berseru dengan gugup. Aku tahu, kamu pergi dulu, aku akan menemukan cara untuk menyeretnya, kata Lian dengan suara yang dalam. Miyamoto Xiaohe mengerutkan kening dan melirik ke arah Lian, tapi dia tidak menyangka Lian masih tertarik dengan buah kiwi saat ini. Setelah ragu-ragu, Miyamoto Xiaohe berkata, saya harap Anda beruntung. Setelah itu, dia bergegas maju tanpa menoleh ke belakang. Dengan Lian bertanggung jawab menyeret api merah Liefeng, seharusnya tidak ada bahaya lain di gua api merah. Api merah Liefeng tiba-tiba memanggil Lian, dan gelombang panas menerpa dia. Jika Lian tidak dilindungi oleh sisik, panas ini saja sudah cukup baginya untuk minum sepoci. Panggilan. Lian mengepakkan sayapnya di belakang punggungnya dan menggunakan kekuatan teleportasi untuk pergi. Dia ingin segera menyerang dan mengambil buah kiwi lalu pergi. Siapa yang menyangka bahwa api merah Liefeng terbang sangat cepat, menghalangi jalan Lian hanya dengan satu kepakan sayapnya, dan diikuti oleh manusia dan binatang yang saling bertarung di udara. Setelah beberapa gerakan, Lian mundur lagi dan memandang api merah Liefeng dengan ekspresi berat. Phoenix api merah masih melayang di sekitar pulau, tampak sama cemasnya, matanya bergerak bola-balik antara Lian dan buah api merah di bawah. Red Flame Liefeng ingin memakan buah kiwi di pulau terpencil tersebut, namun tidak melakukannya karena buah kiwi tersebut belum matang. Di saat yang sama, ia takut buah kiwi tersebut akan jatuh ke tangan Lian. Pemandangan aneh juga terjadi saat ini. Saya melihat garis-garis merah muncul dari aliran lava, terjalin dan jatuh menuju buah kiwi di pulau terpencil. Lian terkejut. Buah kiwi jelas-jelas menyerap kekuatan lahar, yang berarti buah kiwi akan segera matang.
Lian juga mulai merasa cemas. Setelah buah kiwi matang, burung phoenix merah menyala di dekat menara air pasti akan mengambil tindakan terlebih dahulu. Mari kita tidak berbicara tentang seberapa besar kekuatan Lia Feng api merah akan meningkat setelah memakan buah api merah. Ketika saatnya tiba, ia tidak akan mempedulikannya lagi dan akan berperang dengannya dengan seluruh kekuatannya. Ang Li kini menghadapi dua pilihan. Pertama, selagi Red Flame Lia Feng tidak bisa pergi, lebih baik pergi dulu. Kedua, tetaplah dan terus pikirkan cara untuk bersaing dengan Red Flame Lia Feng untuk mendapatkan buah kiwi. Sekalipun Anda tidak bisa mendapatkannya, jangan biarkan Red Flame Lia Feng memakannya untuk menambah kekuatan Anda. Setelah mempertimbangkan pro dan kontra, Ang Li memutuskan memilih jalan kedua. Tujuan memasuki alam rahasia pencerahan Buddha ini adalah untuk mencari peluang. Anda tidak bisa pergi begitu saja ketika Anda menemui sedikit masalah. Sekalipun peluang ada di depan Anda tidak akan bisa mendapatkannya. Seolah menyadari pikiran Lian, api merah Lia Feng berhenti terbang mengelilingi pulau. Setelah lepas landas, ia menukik ke bawah dan menyerang Lian. Pertarungan barusan juga membuat Red Flame Lia Feng mengerti bahwa tidak mudah membunuh Lian, dan kini ia hanya ingin mengusir Lian. Mendengus. Lian mencibir dan menggunakan kekuatan teleportasinya untuk menghindari serangan burung phoenix api merah. Lalu ada sebuah lampu di tangannya, yaitu lampu Buddha yang sebelumnya dia rebut dari Yamamoto Temu. Hal-hal aneh terjadi. Qian Lia Feng tiba-tiba menjadi ketakutan dan gelisah setelah melihat lentera Buddha di tangan Lian, terlepas dari apakah buah kiwi di pulau itu sudah matang atau belum, dia menyelam dan ingin memakannya secara langsung. Lian tersenyum dalam hati dan menyadari bahwa lampu Buddha ini adalah musuh dari api merah Lia Feng. Lampu Buddha menyala, membakar vitalitas Lian. Hampir di saat yang sama, burung phoenix api merah yang telah tiba di pulau terpencil mengeluarkan tangisan sedih dan berubah menjadi bola api yang aneh. Scarlet Flame Phoenix sebelumnya bersembunyi di lava dan dapat menahan api yang tak terbayangkan. Sangat sulit untuk membakarnya sampai mati. Lian juga khawatir dia akan berakhir seperti Yamamoto Temu, dan dia tidak berani menggunakan lentera Buddha terlalu banyak. Dia hanya ingin menggunakan lentera Buddha untuk menjebak burung phoenix api merah dan kemudian memetik buah kiwi. Panggilan. Pemandangan aneh muncul kembali. Burung phoenix merah menyala berubah menjadi api dan tiba-tiba berubah arah dan bergegas menuju Lian lagi. Lian hanya ingin menghindar, tetapi menemukan bahwa burung phoenix api merah dengan cepat menyusut ukurannya saat ia melaju, dan terbang ke lentera Buddha dalam sekejap mata. Suara sedih datang dari lampu Buddha. Phoenix api merah kembali ke penampilan sebelumnya dan berubah menjadi phoenix api merah mini, yang disempurnakan oleh cahaya. Bersambung.